Wah, rame banget ya. Ada 92 orang. Alhamdulillah. Silakan Kak. Baik, ini saya mulai dari mana ya? Kita awal mulanya dulu Kak. Oh ya, awal mula apa ini, Mbak? Awal mula Kakak terinspirasi untuk melakukan kayak isi ulang di Kopi Ieko-nya itu gimana Kak? Oh gitu. Jadi sebenarnya kan udah dari lama itu kami sebenarnya udah melakukan berusaha mengurangi sampah dari konsumsi di rumah gitu. Hidupku sepi ya, bagus ya. Ternyata ketika kita mengurangi sampah dari rumah itu menemukan hal-hal yang nggak sesuai dengan apa yang ada di pasar. Jadi seperti misalnya kebutuhan sehari-hari ya, terutama kalau kita ibu-ibu kebutuhan sehari-hari itu kita udah berusaha untuk cari yang minim sampah gitu. Tapi ternyata yang ada di pasar rata-rata kemasannya satuan kecil-kecil, pakai saset gitu. Jadi agak bingung juga kalau kita beli dalam jumlah banyak itu sebenarnya nggak sesuai dengan kebutuhan pribadi di rumah. Terus tapi kalau kita beli yang di pasar terus itu juga nggak mengurangi sampah kita juga gitu. Akhirnya waktu itu berusaha ngajak tetangga, saudara gitu, kita beli bareng yuk gitu, beli kebutuhan-kebutuhan yang kita bisa share sama-sama. Tapi ternyata ada beberapa kesulitan juga, yaitu apa yang kita butuhkan ternyata nggak selalu sama dengan apa yang tetangga kita butuh, apa yang saudara kita butuh nggak sama kita, minimal waktunya gitu ya, ada yang sama, ada yang enggak. Akhirnya ya udahlah kita ini aja biasanya bisa ngobrolnya sama komunitas gitu. Jadi agak rumit juga waktu pertama kali mulai, akhirnya memutuskan untuk kita beli bulk aja, beli kebutuhan dalam jumlah banyak. Terus kita simpan, cari cara penyimpanannya supaya bisa usianya lama. Lalu kalau misalnya banyak, ada yang membutuhkan, ya udah kita tawarin aja. Ada yang mau nggak? Kalau ada yang mau, saya ada stok ini gitu. Akhirnya ada kalau waktu itu tahun 2014 ya. 2014 mulai bikin stok di rumah, yang sebenarnya cita-citanya tadinya saya tuh pengen jualan madu sebenarnya. Cita-cita tuh punya toko madu, tapi gitu ya, saya nggak mau madunya yang sekali yang bungkusnya sekali pakai. Kebetulan kan ibu saya asalnya dari Blitar. Nah, di sana ada produsen madu yang kami bisa beli dalam kemasan besar pakai jerigen gitu. Jadi tiap kali kita mudik tuh kita selalu ambil di Blitar gitu. Terus kita stok di rumah. Itu mulanya. Terus habis itu suami saya kan suka bikin kopi, suka minum kopi, tapi lebih suka bikinnya daripada minumnya gitu. Terus bersamaan dengan itu muncul pikiran kita jualan kopi yuk gitu, bikin gak ada yang minum, kita jual aja deh gitu. Boleh aja, tapi waktu itu saya sama anak-anak kasih syarat, boleh tapi jangan yang plastik-plastikan ya,
jangan yang botolnya sekali pakai ya gitu. Terus gimana ya caranya? Itu dari tahun 2017. Akhirnya karena secara teknis agak rumit waktu itu, jadi kami hanya bawa aja kalau ada acara di keluarga, ada acara di komunitas, atau bawa hampir setiap hari ke kantor suami saya gitu. Sampai akhirnya kemarin waktu awal apa namanya karantina pandemi itu, kami mulai lihat beberapa orang memanfaatkan kesempatan ini untuk jual kopi 1 liter. Jadi kalau dulu kami bikin kopinya itu kemasan kecil ya, 250 liter satu kali minum, 200 liter, 200 mililiter. Nah, ini kayaknya kita bisa memanfaatkan momennya juga, karena yang jualan kopi kemasan kecil itu juga nggak bisa jalan karena pandemi kan. Jadi akhirnya kami memutuskan untuk ikut coba jualan kopi 1 liter, yang keuntungannya memang pertama membeli kemasan besar itu lebih sedikit kemasannya. Kedua bisa lebih murah. Nah, ketiga lebih memudahkan kalau kita mau antar-antar gitu. Nah, akhirnya kemarin tanggal 4 waktu Ramadan, awal Ramadan itu, akhirnya ya udah kita mulai yuk coba ke ini dulu ke beberapa teman. Terus katanya beberapa teman oke kok, boleh ini maksudnya bagus kalau servis ini dilakukan. Akhirnya kita mulai jalan untuk dibuka untuk umum gitu, Kak Widi. Oh gitu ya, wah menarik sekali. Jadi udah terus respon yang lain gimana nih Kak? Maksudnya merasa keberatan atau gimana gitu? Maksudnya yang selama ini beli-beli kopinya gitu, apa cukup terkendala kesulitan gimana Kak? Kesulitan maksudnya gimana ya? Maksudnya respon dari pembeli gitu? Terus misalkan mereka repot gitu nggak sih Kak? Oh, kalau yang merasa repot justru kami nggak tahu ya, karena yang merespon kami kan hanya yang mau isi ulang gitu. Betul juga. Rata-rata mereka justru senang karena kami punya servis isi ulang gitu. Oh iya, betul ya. Ya, gitu. Oh iya, mungkin Kak Nina punya ini ya Kak, ada yang mau disampaikan via slide gitu? Boleh Kak, silakan. Tadi udah sih yang ini. Gimana nih, di share screen ya? Share screen. Waktunya 10 menit lagi. Silakan Kak. Bisa share screen nggak Kak? Bentar ya, ini dicoba dulu. Udah dijadiin co-hostnya. Kelihatan nggak sih? Ya, kelihatan. Oh ya, ini udah masuk share screen ya? Ya, sudah. Ini yang ininya, yang tadi saya bilang, saya mulai dari, ini sebenarnya bukan bookstore sih, mau mengkoreksi aja karena saya hanya bikin warung di rumah gitu. Warung cuma buat nyimpen barang-barang yang memang kami konsumsi, dan kalau stoknya bisa dipakai juga sama teman-teman, sama tetangga-tetangga, sama saudara-saudara. Saya dengan senang hati gitu berbagi, maksudnya menawarkan juga ke mereka gitu. Jadi belum menjadi store, masih warungan di rumah aja gitu. Terus salah ya, ini nggak usah. Terus waktu
ini tuh ada ininya juga, ada apa namanya, ada kendalanya juga sebenarnya, karena saya pindah ke rumah yang di rumah itu nggak boleh buka usaha. Jadi salah satu ininya apa, salah satu pivot yang kami lakukan adalah apa, ngasong ya, ngider. Jadi dari bazar ke bazar atau dari acara ke acara. Ini beberapa yang sempat didokumentasikan aja di IG. Jadi ada beberapa yang apa namanya, ngajak di bazar, yuk buka, ayo aja gitu, untuk sambil menyebarkan virus, enggak juga sih, ini aja memperkenalkan gitu. Lalu ini tahun 2017 kami mulai dengan botol-botol kecil-kecil ini. Kendalanya karena kami waktu itu pakai botol kecil ya, jadi yang bisa kita layani hanya di komunitas dan kalangan terbatas saja, karena mengembalikan botol itu waktu itu PR-nya. Kebetulan ketemu pandemi, jadi kami memutuskan untuk rebranding, bikin logo baru yang lebih sesuai, terus mulai jual kopi untuk pasar yang lebih luas, tetap dengan sistem isi ulang dan tukar botol. Nah, ini bla bla bla. Nah, ini konsepnya yang untuk isi ulang itu sementara di kopi 1 liter, dan higienitasnya juga kami prioritaskan untuk selalu terjaga. Sistemnya dengan tukar botol, jadi kami nggak pakai ojek online, tapi kami pakai kurir sendiri. Jadi bisa mengantar sambil mengambil botol yang akan ditukar. Terus proses pencucinya ya gini ya, dicuci, semua botol kami cuci, terus dikeringkan dan disterilisasi pakai sistem sinar UV gitu. Itu aja. Gitu Kak, terima kasih. Oke, pemaparan yang cukup mencerahkan ya buat kita yang mungkin yang baru memulai bisnis minim sampah ini, jadi lebih ada gambaran gitu. Ternyata memang sebenarnya kalau kita mengusahakan walaupun sedikit repot, pastinya mungkin gitu bisa kita lakukan. Terima kasih Kak Nina atas sharingnya yang bermanfaat. Kita lanjut lagi ke pemateri yang kedua, yaitu Teh Lisa Namuri. Mungkin Kak Nina bisa stop screen sharingnya. Ya. Terima kasih. Teh Lisa sudah hadir bersama kita. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Teh Lisa. Salam kenal semuanya. Teh Lisa ini adalah salah satu selebgram juga ya, yang cukup banyak diikut followernya, udah banyak banget, yang bisa menginfluence lebih banyak orang untuk green living gitu. Barakallah, Mbak. Iya, wafik barakallah. Semoga mungkin Teh Lisa akan sharing pakai presentasi atau gimana? Iya, boleh. Boleh, silakan Teh Lisa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman udah terima kasih Mbak Dini udah diundang. Saya tuh sebenarnya Teh Lisa, maaf suaranya kecil. ya, sebentar. Enak Mbak, udah ini. Lumayan. Coba lagi Teh. Cek. Bentar ya. Iya. Saya share screen dulu ya. Iya. Lumayan terdengar sih. Dengar? Iya. Apa
Kurang sih, kurang gede. Teman-teman yang lain gimana nih suaranya? Boleh dibalas via chat. Sudah jelas atau belum suaranya? Agak jauh katanya Teh, suaranya Teh. Masih agak jauh. Belum. Sudah, ada yang belum. Oh, mungkin pakai headset gitu Teh. Nah, itu dia. Saya Headsetnya ngumpet ya? mana ya, Dek? Pakai mic. Kurang jelas nih. Masih ada yang nggak kedengeran. Masih ada nggak kedengeran? Belum jelas suaranya. Masih kurang jelas ya? Biasanya saya pakai ini udah cukup. Masih ini udah jelas? Nah, ada headset kan? Headset HP sudah membaik? Sudah sih lumayan. Yang lain gimana? Sudah membaik Kak. Lumayan ya. Ya. Kayaknya saya harus deket-deket sama monitor. Iya. Biar semakin jelas Teh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, silakan. Alhamdulillahirobbilalamin, alhamdulillahirobbilalamin ya. Kita bisa di sini, mudah-mudahan yang kita lakukan di sini bisa menjadi berkah di sananya nanti. Oke, saya ngomongnya agak keras deh, boleh? Oke, saya share screen ya. Oh, masih Silakan belum. Teh. Sama hostnya belum di ini nih. Oh ya, maaf, tunggu. Wait. Silakan Teh. Silakan Teh, sudah? Sudah Teh? Ya? Sudah. Oke, udah kelihatan belum? Sudah? Ya. Iya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi dadakan bikinnya teman-teman. Cerita sedikit tentang awalnya saya jadi less waste. Sebenarnya ini udah dari, saya tuh justru jauh lebih baru untuk milah sampah dari mungkin teman-teman ini semua. Saya tuh baru konsisten itu Desember, yang benar-benar udah nggak buang ke tempat sampah di luar ya, itu baru Desember 2019. Sebelumnya saya milah aja di rumah tapi masih dibuang ke tempat sampah di luar yang kita tahu sistemnya masih dijadikan satu. Tapi alhamdulillah sih mulai 2 minggu kemarin ini di kompleks saya udah mulai dipisah juga gitu. Nah, saya ini juga muridnya Mbak Dini. Waktu itu saya sampai khusus ke Malang datang ke rumahnya Mbak Dini untuk belajar less waste karena saya tuh tadinya mikir gimana ya mau less waste dengan di negara yang maksudnya sistem dari pemerintahnya sendiri belum dipisah gitu kan. Ternyata ada nih Mbak Dini nih, beliau tuh memungkinkan gitu loh, zero waste dari rumah tangga. Akhirnya saya pikir saya harus ketemu orangnya, saya perlu dapat girohnya juga gimana akhirnya bisa konsisten melakukan gaya hidup less waste ini. Dan alhamdulillah mengena banget waktu itu sama Mbak Dini, dan sampai sekarang kita juga sudah sedikit demi sedikit mengurangi banyak sekali penggunaan sampah. Nah, kebetulan saya juga dari tahun kemarin itu sudah punya bisnis kuliner. Dari awal, kalau awalnya saya tuh tadinya pakai kotak dan memang udah berpikir, kayaknya saya nggak mau nih kalau pakai kemasan sekali pakai gitu. Tapi ternyata ya semuanya butuh proses. Nah, sekarang saya itu juga bergabung dengan Recycle Indonesia sama teman-teman di Bandung, sama dengan Zero Waste Tangerang, ya intinya adalah mengedukasi teman-teman semua gitu. Semoga kita bisa sama-sama membuat perubahan sedikit demi lingkungan kita saat ini. Nah, sama sebenarnya untuk bisnis juga ya, menurut saya adalah kita harus benar-benar dari awalnya dulu, mindsetnya dulu bahwa ini adalah bagian ibadah kita. Nah, dari kalau mindsetnya di situ, kalau kita cuma ikut tren, saya rasa akan sangat sulit nantinya untuk kita bisa konsisten, bisa istiqomah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita memang dari awal sudah niatkan ini adalah bentuk ibadah, insya Allah akan bantu, Allah akan mudahkan prosesnya.
Nah, kemudian sama ini dari Mbak Dini ya, kita kenali barang-barang yang biasa kita pakai. Jadi kalau misalnya yang bisnis kuliner dikenali belanja-belanjanya itu apa aja sih yang banyak plastiknya. Halo? Kedengaran nggak? Kedengeran Teh? Ya. Kedengeran Teh? Ya. Jadi kalau bisnis kuliner dikenali bahan-bahan apa yang biasanya banyak jadi banyak sampahnya gitu ya, jadi banyak misalnya yang kemasannya kecil-kecil gitu. Nah itu dicari solusinya, apakah belinya seperti Teh Nina tadi ya, Kak Nina tadi belinya bulk gitu. Kalau saya karena memang kebetulan selalu open PO gitu setiap minggunya, jadi nggak ada masalah untuk beli minyak itu dalam kuantitasnya yang banyak gitu, pakai jerigen gitu ya. Terus misalnya gula juga saya tuh udah pakainya yang curah. Kemudian kalau tepung juga udah pasti belinya yang banyak, yang besar gitu, yang 25 kilo yang dia pakai karung. Jadi karungnya tuh masih bisa kami gunakan lagi setelahnya. Hal-hal seperti itu sih. Jadi kalau kita kenali, kita bisa cari solusinya seperti apa gitu. Dan untuk informasi juga teman-teman bisa kok, sudah banyak sekali gitu kalau kita mau cari ya usaha-usaha kecil yang mereka menjual curah gitu, dan biasanya mereka tuh lebih bisa kita minta untuk saya mau kemasannya seperti ini ya gitu loh, dibandingkan misalnya kita beli di supermarket atau di pasar-pasar biasa. Jadi kalau misalnya yang pengusaha kan kalau bisnis kuliner biasanya pasti sudah rutin kan gitu, sudah rutin bahan-bahan apa saja yang digunakan. Kemudian yang ketiga ya berkaitan sekali dengan yang pertama adalah kita berkomitmen untuk mengurangi kemasan sekali pakai. Gimana caranya, dicari solusinya gitu. Nah kemudian pasti pada masih akan sulit untuk total tidak menggunakan kemasan sekali pakai, tapi nggak apa-apa, dinikmati prosesnya karena ya seperti hijrah ya, jadi yang paling bagus kan kurvanya landai. Kalau misalnya terlalu tajam juga biasanya agak sulit nanti kesananya. Nah kemudian ya seperti ini gitu, mencari referensi Lesway, seperti mengikuti webinar seperti ini. Nah ini saya langsung contoh ke praktikal ya Mbak, supaya pada nggak bosan. Marinasi itu biasanya kan banyak ya, kalau saya lihat itu banyak harus dibungkus pakai plastik gitu ya untuk marinasi ikan atau ayam gitu atau daging gitu. Nah ini saya udah berapa kali ternyata pakai daun pisang itu nggak mengurangi rasa dan dia tetap menyerap dengan baik bumbu-bumbunya. Nah, kemudian saya juga kalau untuk yang kenal itu biasanya saya tawarkan pengiriman menggunakan rantang. Dan kalau di kompleks, saya juga kalau kayak mie ayam gini, saya biasanya suka jual di kompleks itu pakai mangkok sendiri. Jadi memang agak sedikit repot, tapi bismillah. Kalau kita udah ingat repotnya gitu ya, memang agak susah. Tapi kalau kita kembalikan lagi ke yang awal, makanya tadi saya bahas dulu di awal adalah motivasinya, insya Allah bisa dijalankan. Gitu. Kalau kita motivasinya memang ibadah. Jadi kalau saya untuk mie ayam seperti ini, nah kemudian selain kotak gitu ya, kemarin kami juga mulai mencoba pakai besek. Memang nggak semulus itu ya, ini juga saya masih pakai tempat sambelnya itu plastik. Tapi biasanya diiringi dengan pesan hijau, ini kebetulan stikernya lagi habis ya, pesan hijau harap menggunakan ulang kemasan ini. Tapi memang nggak mulus juga ya Mbak, kadang ada juga orang yang mereka menolak kok pakai besek sih gitu loh. Terus misalnya dia mau kasih ke orang, dia nggak ini, tapi nggak apa-apa sih Mbak, diedukasi aja, dikasih tahu, iya kami menggunakan ini, terus kadang juga kita bilang justru besek tuh sebenarnya sekarang lagi tren gitu ya, dan yang terpentingnya juga kita sebagai pengusaha kuliner mengutamakan rasa, jadi saya rasa kemasan nantinya udah tidak menjadi masalah lagi kalau misalnya kita bisa konsisten di rasa. Kemudian kemarin kan baru Ramadan, jadi orang banyak yang untuk hantaran ya. Nah ini saya kebetulan pesan dari UMKM di pesantren di Jawa Barat.
itu saya pesan yang besek bertingkat seperti ini. Jadi orang bisa pesan 2 menu. Nah, ini untuk pita-pitanya saya pakai, kebetulan masih ada yang sisa-sisa di rumah, itu yang saya pakai. Nah, sebelumnya kami itu masih pakai juga box seperti ini. Nah, tapi box seperti ini insya Allah masih bisa dikomposkan. Jadi ini dalamnya nggak pakai laminasi, jadi benar-benar kardus aja. Kemudian juga untuk cap ininya tuh tidak banyak warna, sebaiknya tuh satu warna aja cukup. Penulisan logo atau kemudian alasnya juga selalu saya pakainya daun pisang di bawahnya. Insya Allah teman-teman daun pisang itu cukup baik kok, sangat baik itu bahkan. Karena ternyata daun pisang itu juga kalau dikomposkan kan waktunya cukup lama. Jadi memang dia tuh cukup sustain gitu, alas makanan apapun. Nah, kemudian kalau pengirimannya sendiri gitu, kalau orang acara besar di rumah, ini kemarin saya baru coba, jadi saya bungkus kain. Gitu. Ternyata ya nggak ada masalah juga gitu, karena kebetulan sih ini karena saya antar sendiri. Nah, dari kain inilah saya jadi berpikir untuk mengganti untuk pengiriman yang lain itu juga pakai kain seperti ini gitu. Jadi tadi saya baru ngobrol sama ibu saya untuk masalah kos. Ternyata ada kok ibu saya bilang tuh yang 6.000 per meter. Jadi mungkin kalau untuk satu besek itu butuh 60 kali 60, kemudian pinggirnya itu ibu saya sih tadi bilang diobras aja. Nanti akan saya share deh insya Allah di Instagram saya kalau misalnya memang udah jadi ya. Tadi sih kalau kata ibu saya memungkinkan banget. Jadi sama orang tuh nanti bisa digunakan lagi, digunakan ulang. Gitu. Ini kain batik aja dilipat terus kemudian dibikin kayak orang zaman dulu. Kalau misalnya ini di bawahnya kain ini mau ditutup dulu dengan daun pisang juga bisa. Tapi waktu itu sih kemarin saya pikir karena kue saya kering gitu ya, terus saya pastikan juga kainnya bersih, jadi langsung saya tutup aja. Nah, cukup sekian Mbak. Ini dari saya. Kalau misalnya nanti ada yang mau tanya-tanya, silahkan. Oke, terima kasih Teh Lisa atas pencerahannya Ya, yang cukup membuat kita, oh ternyata memang mungkin banget ya usaha minim sampah ini. Sebenarnya berarti tinggal niatnya dikencengin ya Teh kalau mau memulai. Betul. Oke, nanti lanjut ya lagi ya Teh dengan sesi pertanyaannya. Sesi diskusi. Berarti sekarang giliran Bu Dini yang akan melakukan pemaparan mengenai solusi sebenarnya, terus tentang fakta-fakta juga, tentang fakta-fakta yang terjadi di lingkungan sekitar kita, kenapa sih kita sebenarnya butuh banget insight untuk memulai bisnis minim sampah ini, kenapa kita harus repot, kenapa kita mesti peduli dengan TPA yang jauh dari lingkungan kita, ternyata ambrol. Tapi setelah itu cukup membuat kita khawatir ya, karena itu mencemari sumber air yang kita pakai sehari-hari. Kepada Bu Dini, dipersilahkan. Assalamualaikum, Mbak Widi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Lisa, Kak Nina, terima kasih ya. Sudah sempatin mampir. Kalau nggak gini kita nggak ketemu nih ya. Iya, tadi sebenarnya, saya udah salam belum ya? Belum Bu, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau chef belakang apa namanya backgroundnya dapur. Kalau pengusaha backgroundnya
box store-nya. Kalau saya buku ya, memang ini ya sesuai kayaknya. Iya, Bu, betul. Berhubung saya malu, background saya mainan semua berantakan, jadi saya tutup video aja. Ya, tadi sebenarnya yang di-share apa namanya best practice atau praktik baik dari Kak Nina sama Teh Lisa itu sudah banyak mewakili gitu. Mungkin saya bagian wrapping aja lah ya, bagian mengemas sedikit gitu. Solusi, Bu, solusi. Oh, kalau solusi mah langsung ke praktisi aja solusi. Saya bagian ngoper-ngoper nanti. Ya, kita sharing hari ini, Bismillah, tentang 3P ya. Jadi saya juga menulis ini di buku saya, bahwa kita dalam berbisnis atau usaha, baik skala UMKM maupun skala yang lebih besar, itu perlu mempertimbangkan adanya 3P ini, yaitu people, planet, dan profit gitu. Terus kita samaan loh sama Teh Lisa ya, kita kutipannya sama Teh. Jadi ini sebetulnya memang hari ini dalam rangka kita amar ma'ruf nahi mungkar, bukan berarti kita mau menghalang-halangi proses bisnis atau proses berdagang teman-teman gitu ya. Mungkin yang teman-teman yang sudah punya usaha atau yang sudah punya punya bisnis sampingan gitu, tiba-tiba jadi kok nggak enak ya habis sharing ini, kayaknya salah terus gitu, bukan begitu. Tapi memang ini adalah satu proses kita belajar untuk lebih baik, untuk mencegah keburukan yang lebih besar gitu ya. Nah, yang saya lihat memang kita ini sekarang pada era yang berbeda dengan para pendahulu kita, atau ya bisa dikatakan nenek moyang kita lah gitu ya. Sebagai konsumen kita menginginkan kehidupan yang serba mudah, praktis, nggak repot gitu. Kemudian kita kalau berposisi sebagai produsen, kita mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan usaha yang sekecil-kecilnya gitu. Akhirnya dari situ akan muncul budaya instan. Oke. Ternyata yang tadi nggak kehapus. Nah, yang tadi diceritakan sama Mbak Widi di awal bahwa setelah adanya pandemi atau physical distancing ini kok kita makin sering beli, pakai, buang gitu ya, dengan kemasan yang hanya sekali. Ya, kita kayaknya sedikit ada parno juga gitu, bahwa kalau kita pakai kemasan yang pakai ulang, jangan-jangan virusnya masih nempel nih gitu. Sehingga kita lebih memilih, sebagian besar lebih memilih menggunakan kemasan atau balik lagi ke kemasan sekali pakai. Nah, padahal saat pandemi ini menimpa banyak orang di seluruh dunia, berarti pada saat yang sama akan ada berjuta-juta orang yang berperilaku seperti ini. Beli, pakai, buang. Gitu. Nah, ini saya sedikit tadi kita kembali ke masa lalu ya, bahwa dulu di masa lalu kita pastinya kenal ini. Saya masih kenal ini ya, angkatan saya maksudnya. Kak Nina pasti kenal ini juga. Kalau kita seangkatan soalnya. Jadi kita dulu pernah lihat kalau delivery susu itu pakai botol kaca gitu ya, di drop di depan pintu. Terus masih sering ketemu ini kaleng kayak gini, isi kerupuk lah, isi kue kering gitu ya, opak lah, terus apalagi semprong gitu ya. Terus kemudian kita kalau ada acara pertemuan yang keluar kayak gini nih, dulu yang keluar itu cangkir belirik gini ya. Terus kalau misalkan ngirim atau beli sesuatu di luar gitu, yang ngirim ke saudara, itu kita bawa ini, dan ini sesuatu yang lazim gitu, nggak malu kita melakukan itu. Kemudian mungkin ini ada yang tahu, ini adalah wadah es krim
ya dipakai kaleng aluminium itu juga refill gitu. Terus kemudian kalau kita minyak itu juga jerigennya besar. Nah dulu kita kalau belanja ke pasar ya kayak gini pakai anting gitu ya. Terus beli telur itu wadahnya kardus atau juga bisa kayak keranjang kawat gitu. Nah ini juga yang tadi mungkin Teh Lisa juga sudah sempat cerita ya bahwa dulu kita menggunakan kemasan-kemasan seperti ini. Bahkan nganterin, nyuguhin, itu tinggal bawa baki, disusun aja, ditutupin, dibawalah ke tetangga. Dan itu kita nggak merasa aneh gitu. Sekarang jadi merasa aneh karena kelihatannya kayak pertama ada mindset nggak higienis gitu. Terus kemudian ada yang bilang mosok zero waste gitu, kita suruh balik ke zaman batu. Ada yang komentar seperti itu juga. Ya, kemudian ada juga yang merasa ini sudah modern, udah era yang berbeda. Kenapa kok kita harus kembali lagi ke zaman dulu? Ya, ini adalah komentar-komentar yang mungkin memang akan menjadi suatu constraint ya untuk atau hambatan ketika kita mau berbisnis yang menghindari sekali pakai. Nah, cuman kita juga harus ingat gitu bahwa kita yang tadi tinggal di bumi itu nggak sendirian gitu kan. Tinggal di bumi itu bukan hanya kita ini bukan puncak piramida dari segala sesuatu. Kalau ekosistem gitu ya, ada yang mengatakan ekosistem itu manusia adalah puncak segala sesuatu, kemudian yang lain-lain itu makhluk yang lain itu adalah di bawah piramida tersebut. Sehingga kita manusia ini merasa bisa mengeksploitasi menggunakan semua sumber daya yang ada di bumi ini dengan besar-besaran gitu. Padahal sebetulnya Allah ini sudah mencukupkan kita dengan apa yang ada di bumi ini, tapi kalau kitanya rakus gitu, kita kemudian akan menggunakan sumber daya itu berkali lipat dari apa yang sudah tersedia, gitu. Yang tadi dengan ekosistem. Kemudian makanya kemudian ada pemikiran yang namanya bahwa manusia itu harusnya kan menjadi khalifah, menjadi rahmat bagi seluruh alam, itu mengayomi atau juga memikirkan makhluk hidup yang lain gitu, bukan hanya dirinya sendiri. Nah, sebenarnya di sini saya ingin mengajak bahwa sebetulnya kita bisa punya peran gitu untuk mengubah sistem dari yang linear ekonomi yang tadi ya beli pakai buang atau ambil produksi buang gitu, bisa kita alihkan atau kita coba untuk perbaiki menjadi berputar ekonominya. Jadi dari linear menjadi sirkular. Jadi yang tadi Kak Nina lakukan itu adalah sudah suatu sistem yang berputar. Si botol tadi kembali lagi untuk diisi lagi, dipakai lagi gitu. Bagaimana kalau misalkan dengan katakanlah yang sekarang lagi ngetren mungkin yang kemasan tin wall gitu ya. Nah, nanti kita bisa diskusikan apakah tin wall itu bisa dikatakan sirkular gitu ya. Nanti teman-teman sebenarnya bisa menjawab sendiri dengan umur pakainya, dengan akhirnya kemana dan sebagainya. Nah, mengubah sistem linear menjadi sirkular ini harus bersama-sama memang. Tapi ya memang harus ada yang mempelopori. Maka dari itu siapapun kita, ayo kita bareng-bareng berusaha untuk mengembangkan sistem sirkular ini, sistem refill ya, sistem kembali botol, sistem tukar wadah dan sebagainya. Karena melepaskan diri dari ketergantungan kemasan sekali pakai itu bukan berarti kita ini anti plastik, tapi karena kita tahu bahwa plastik itu berasal dari sumber daya yang tidak terbarukan, dari minyak bumi yang eksplorasinya sangat mahal, sehingga
sebetulnya harga plastik itu sebetulnya sangat mahal sekali gitu. Dan kalau saya lihat sebetulnya tidak ada resep paling ampuh, paling mujarab, paling jitu, paling instan untuk mengganti plastik kemasan sekali pakai ini. Kemudian kita bilang atau kita nanya gitu ya. Nanti mungkin pasti akan ada yang nanya ini di kolom chat. Jadi apa kemasan yang paling ramah lingkungan? Jadi saya harus ganti kemasan apa? Pasti ada pertanyaan seperti itu. Jawaban saya adalah wadah apapun yang ada di rumah kita saat ini itu adalah kemasan paling ramah lingkungan yang kita punya. Gitu. Asalkan kita menggunakan kembali. Asalkan kita memperpanjang usianya. Jadi bukan berarti kalau kita berbisnis kemudian kita sibuk nyari pengganti plastik kita. Bukan berarti kita nanya sana sini, apa sih kemasan yang paling ramah lingkungan? Begitu dikasih solusi, itu mahal, itu nggak bisa, itu susah dan sebagainya. Gitu. Jadi memang tidak ada cara yang paling ampuh kecuali kita mau merubah paradigma dan mengubah sistem. Oke. Mungkin nanti ada yang bertanya, terus kalau kita sendirian, gitu ya, kita sendirian di sini bergerak sendiri, apakah ada perbedaan? Apakah ada kemajuan yang berarti gitu? Ya, kita lihat aja bahwa supply itu akan terbentuk dengan adanya demand. Atau juga bisa kayak yang tadi, Kak Nina sudah menawarkan duluan karena sudah tahu bahwa ini kira-kira teman-teman yang berkomunitas ini sudah pada paham, ini bisa masuk gitu sehingga demand itu tidak ada. Kemudian baru diperkuat dengan branding ya dalam tanda kutip. Jadi pasokan ini bisa sekali mengikuti permintaan. Nah, yang tadi saya sampaikan di depan bahwa memang ada 3 aspek yang perlu kita pertimbangkan bahwa apakah bisnis kita itu tidak hanya sekedar untung gitu ya dalam arti omsetnya, labanya dan sebagainya, tetapi apakah ada sisi benefit atau manfaatnya gitu ya, bukan hanya profit tapi juga benefit. Nah, benefit ini kalau kita terjemahkan adalah sebuah keberkahan gitu, bahwa sesungguhnya dalam berdagang atau berbisnis itu kita nggak memikirkan keuntungan pribadi saja, tetapi juga berpikir jangka panjang, berpikir kontribusi kita kepada masyarakat, kepada lingkungan kita, planet bumi ini, dan juga kepada pegawai kita mungkin ya, sekitar kita, masyarakat pada umumnya, pengguna jasa. Nah, yang penting sebetulnya juga kalau kita tadi berbisnis dengan meminimalkan sampah, maka hati kita akan tenang, nggak ada rasa bersalah gitu, ya, tidak menyisakan rasa nggak enak gitu, hatinya jadi tenang. Itu berkah juga, gitu. Nah, saya mungkin sedikit menyimpulkan aja, ini sedikit aja ya terakhir, slide-slide terakhir. Jadi kiat yang bisa mungkin teman-teman mulai, amati dulu bisnisnya dari hulu ke hilir secara keseluruhan, kemudian lakukan trace audit atau pemeriksaan gitu. Dari proses dari hulu ke hilir atau dari keseluruhannya produksi sampai ke distribusi itu sebetulnya kira-kira penyumbang sampah terbesarnya ini apa gitu. Nah, setelah udah tahu, tekadnya harus dibulatkan bahwa oh ya saya akan mengurangi ini, gitu ya. Nah, coba kurangi mulai dari part-part tadi dari hulu ke hilir, dari produksi sampai distribusi. Langkah yang paling mudah sebetulnya sebelum memikirkan kemasan yang ramah lingkungan adalah hal-hal yang kita bisa kontrol sendiri ya, dari lingkaran kontrol kita atau dari lingkaran pengaruh kita. Misalkan kita bisa belanja tanpa sampah. Kita bisa belanja dengan kardus besar gitu. Kita bisa belanja minyak dengan jerigen dan sebagainya. Kemudian
kita bisa mengomposkan sisa produksi. Ini juga nggak terpengaruh oleh konsumen, tidak terpengaruh oleh pendapat pihak lain gitu. Ini adalah semua dalam lingkup kontrol kita. Kemudian kita juga bisa campaign, kita bisa memulai memberikan pesan-pesan hijau, misalkan di katakanlah di Instagram kita, kemudian kita pasang kalau misalkan nanti sudah buka ya di kafe kita pasang, atau di status WA dan sebagainya, kita memberikan pesan hijau, kita mengedukasi, itu kita ambil bagian untuk edukasi, kita ambil bagian untuk mengajak, atau misalkan sharing kuesioner dulu, pendapatnya masyarakat, pendapatnya pengguna seperti apa dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa contoh yang praktikal maksud saya. Misalkan kita bisa mulai dengan secara bertahap menawarkan untuk memakai wadahnya sendiri. Kalau nggak pernah kita tawarkan, kadang-kadang konsumen juga nggak tahu gitu. Konsumen juga nggak tahu bahwa kita bisa melakukan ini loh, ya, memberikan diskon bagi mereka yang menggunakan wadahnya sendiri, atau kasih bonus misalkan sampai satu atau 2 potong bonus yang bawa wadah sendiri. Itu aja udah trigger gitu. Kemudian bisa dengan sistem deposit ya, naruh wadahnya, naruh botolnya dan sebagainya. Nah, ini contoh-contoh pesan hijau ya. Saya memang sebetulnya kurang merekomendasikan tin wall ini karena saya sendiri pernah punya tin wall gitu. Dan tin wall ini umurnya sangat pendek. Walaupun kita bilang bisa dipakai ulang, tapi umurnya sangat pendek. Kemudian juga kalau kita memang sering sekali berbelanja, sering sekali beli online, sering sekali kulineran, seberapa banyak nanti numpuk di rumah kita? Nanti nggak spark joy lagi dapurnya kalau numpuk ini tin wall ini. Begitu ya kira-kira. Jadi sebisa mungkin ada porsi yang kita dorong sebagai produsen, kita dorong untuk diserap dengan wadah sendiri gitu. Kita targetkan misalkan kita pengen dalam 3 triwulan ini 30% itu bisa bawa wadah sendiri. Ya kita harus gencarkan itu. Gitu. Ya ini pesan-pesan hijau ya untuk dikomposkan, untuk dipakai. Ya ini memang paling nggak langkah awal. Tapi campaign harus jalan. Maksud saya jangan cuma ditempel, tapi disampaikan di dalam invoice misalkan. Tulis di dalam invoice-nya. Sampaikan di Instagram story. Bahkan kalau misalkan ada konsumen yang misalkan loyal ya, katakanlah loyal yang sering bawa wadah sendiri dan sebagainya, blow up misalkan itu story angkat menjadi cerita di media sosial kita gitu sebagai contoh untuk yang lain. Nah, ini juga teman-teman saya mulai dengan posting informasi-informasi gitu, mereka nggak akan menyediakan ini lagi, bertahap. Tapi bertahap ini harus kita memang punya target untuk naik kelas, jangan cuman jangan cepat puas gitu dengan udah cukup ini aja. Ya, seperti ini juga ditukar wadahnya. Nanti kalau misalkan take away tanpa wadah dari sellernya, kita bawa wadah sendiri, ada diskon, atau kemudian ini bahkan ada biaya tambahan untuk packing. Ini juga sebetulnya upaya untuk kayak ngerem gitu, supaya nggak pakai kemasan dari seller. Bahkan sekarang ini ya, harus minta dulu. Jadi nggak dikasih secara langsung, karena pada waktu saya ngobrol sama Kirin Kimbap ini, ternyata sebagian besar itu tidak pernah menggunakan sendok sumpitnya ini, gitu. Nah, saya tutup penjelasan hari ini atau sharing hari ini dengan ayo kita sama-sama jadi pembaharu, bersama-sama kita bisa membuat perubahan, tapi ya kita perlu saling urun tangan. Kira-kira seperti itu, Mbak Widi. Masya Allah, benar-benar
materi yang sangat nampol ya, solusi dari Bu Dini. Kita bukanlah puncak dari segala sesuatu atau ekosistem. Padahal Allah sudah mencukupkan kita dengan segala yang ada di bumi. Namun jika kita rakus, maka kita akan menggunakan sumber daya ini dengan berlipat dari yang kita butuhkan. Iya, Nah, betul. seperti yang tadi berarti emang plastik itu kan dari sumber minyak bumi yang tidak terbarukan lagi. Nanti kalau udah habis di masa sekarang, kita akan bingung deh nanti generasi masa depan akan diwariskan apa gitu ya Bu ya. Iya, kira-kira seperti itu. Jadi mungkin Dan sebetulnya tadi pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat mungkin ya sebagian besar sudah terjawab ya Bu ya. sudah terjawab seharusnya ya. Kalau menurut saya memang ya tadi yang saya katakan bahwa tidak ada resep yang jitu. Artinya resep yang jitu kadang-kadang kita berpikir ada nggak inovasi, contohnya gantinya kresek apa nih gitu. Jadi langsung yang ditanyakan, Mbak saya mau ganti nih kemasan untuk produk hijab apa ya? Gitu. Atau tanya, Mbak saya jualan cilok, wadahnya apa ya? Nah ini kan biasanya pertanyaannya yang pertanyaan yang shortcut ya, praktikal gitu. Padahal yang harus kita perlukan untuk pikirkan ulang adalah tarik mundur dulu gitu. Kenapa kita bisnis itu? Kenapa kita pilihnya bisnis ini, gitu ya? Oh, berarti mungkin kita kalau misalkan nih kira-kira saya dulu juga sempat jualan sih Bu, makanan gitu. Cuman karena pusing mikirin wadah sambal kecil-kecil, jadi udah deh nggak jadi jual makanan. Mungkin bisa Bukan gitu dulu. lagi loh ya ini, tapi artinya kita ayo rating juga. Dan sebetulnya ketika saya dengar ceramahnya Dr. Zaidul ya, kapan itu pernah Dr. Zaidul itu ditanya sama peserta seminarnya gitu. Dok, kalau semua disuruh makan seperti dokter, kasihan dong yang jual gorengan. Ada pertanyaan kayak gitu. Terus Dr. Zaidul bilang, ya yang jual gorengan sekarang jual buah. Gitu. Oh iya, Artinya, betul juga. jualannya nggak masalah, tapi apa yang kita jual itu kan sebetulnya bisa kita pikirkan kembali gitu. Ya prosesnya. Sedikit ya Bu, sistemnya diubah Mungkin gitu. Kak Dina sama Teh Lisa juga ada pendapat, monggo. Iya, tadi mungkin teman-teman dari yang ada banyak pertanyaan yang sudah masuk, sudah diresum sama tim admin ini juga sebenarnya ada sih di buku Bu Dini ya, yang terutama yang bye-bye sekali pakai itu ya. Kayak sebenarnya itu kayak buku panduan untuk yang akan memulai atau pengen hijrah bisnisnya lebih ke green business gitu. Kita juga diajarin nggak melulu tentang tadi misalkan tadi kayak ganti kemasan gitu yang lebih ramah lingkungan gitu. Ternyata Bu Dini pernah punya tin wall. Saya masih banyak Bu. Itu juga emang bener kayaknya kan pusing kan. Jadi lama-lama kita sendiri yang pusing gitu gimana kita ininya. Apalagi kalau kita doyan jajan kan. Nah, ya. Akhirnya solusi utama dan pertama itu adalah kembali ke dapur kayaknya. Iya Teh. Iya. Kayaknya gitu ya Teh ya. Kita harus kembali ke dapur kayaknya ya. Oke, gimana Mbak Wit? Iya. Kita langsung tanya jawab atau gimana? Iya langsung tanya jawab dengan Bu Dini tadi mungkin udah ngasih kesimpulan seperti itu ya, yang kita solusi ramah lingkungan yaitu mengubah paradigma dan mengubah sistem kesadaran lingkungan, dan kita sendiri harus mulai memperkenalkan atau mulai melakukan permintaan ya, nanya ke penjual misalkan gimana ya, kita kalau misalkan mulai pakai wadah boleh enggak gitu, bisa mulai enggak gitu ya. Oh iya, mungkin kita langsung ke sesi pertanyaan aja Bu ya, diskusi ya. Tadi memang di komunikasi ya. Ya betul, kuncinya di komunikasi ya. Silakan. Ada pertanyaan? Silakan, bisa dengan narasumber yang lain. Saya bagian ngoper.
Boleh Bu, ini tadi ada pertanyaan yang masuk pas waktu sesi pertanyaan Kak Nina menanyakan alat sterilisasi pakai alat sendiri atau gimana nih Kak? Sama kalau misalkan pakai kurir sendiri wilayahnya terbatas atau gimana? Dan mengenai harga, apakah sudah termasuk ongkir atau gimana Kak? Silakan Kak Nina. Oke, yang pertama tadi apa? Alat sterilisasi apakah pakai punya sendiri atau gimana? Ya, alat sterilisasi kami kebetulan kalau sekarang banyak sekali karena di masa pandemi ini kan orang sibuk mau mensterilkan diri. Jadi kalau misalnya buka di online shop itu banyak banget yang menawarkan alat sterilisasi dengan berbagai macam bentuk. Jadi kalau mau cari itu sekarang jauh lebih mudah daripada dulu. Dulu memang kita mesti nanya-nanya gitu ya sampai ke Glodok gitu segala. Tapi kalau sekarang itu toko-toko di Glodok semua punya toko online. Jadi kalau untuk cari dari rumah itu pun mudah. Ada yang impor, ada yang buatan lokal juga udah banyak. Ada yang dengan uap panas, ada yang dengan sinar UV itu macam-macam. Kalau yang kami pakai, sinar UV. Dan kebetulan memang bukan produk lokal gitu, tapi waktu kami mencari itu kami merasa sreknya sama yang itu gitu. Kayaknya ini lebih dari penjelasannya, dari keterangan produknya itu kami juga nanya sama yang jual juga, yang dia rekomendasikan yang itu, terus tanya juga sama waktu itu sama teman yang lebih tahu ya secara klinis gitu, dia juga merekomendasikan yang itu. Jadi kami pilih yang pengeringan plus sterilisasi yang dengan sinar UV. Terus yang kedua apa namanya tadi ya? Botol ya? Botol. Botol itu ada, jadi kami pakai sistem beli botol pertama. Ini ada cerita menarik karena waktu kami kita kan beli botol dulu ya, jumlah banyak untuk dijual pertama kali gitu. Terus waktu itu kami kan beli di sebuah toko supply besar gitu. Nah itu ininya masih banyak stoknya masih banyak gitu. Terus dengan ramainya penjualan botol 1 liter, ternyata stok ini makin lama makin menipis karena teman-teman lain yang berjualan kopi 1 liter atau berjualan minuman lain 1 liter itu rata-rata menjual hanya dengan klaim reusable aja gitu. Jadi mereka tidak menyediakan jasa pakai ulang, nggak bisa kembali botolnya. Jadi kalau kita udah beli, ya kita yang bertanggung jawab pakai lagi gitu. Kita yang bertanggung jawab mereuse, bukan yang penjualnya. Jadi yang jualan tetap ngeluarin botol sampai akhirnya ada kira-kira sampai 2 minggu itu di stok botol untuk minuman 1 liter itu kosong. Terus kami iseng nih lihat di Instagram tuh mereka mulai recall botolnya. Jadi kalau yang ngembaliin 10 botol dapat gratis 1 botol gitu. Jadi ternyata mereka kehabisan botol. Nah ini hal yang alhamdulillah nggak kami alami karena orang-orang yang mau beli ulang, jadi yang udah nyoba nih di botol pertama, saya suka rasanya mau beli ulang gitu. Mereka yang mau beli ulang otomatis hanya perlu
membeli isinya karena kami akan mengambil botol yang lama dan menukar botol yang baru. Nah, jadi hanya ada satu kali pembelian botol untuk produk yang pertama kali dibeli. Sesudahnya belinya hanya isinya aja, jadi nggak nge-charge lagi harga botolnya karena mereka mengembalikan botol. Jadi memang ada bedanya botol pertama dengan pembelian kedua, dan selanjutnya itu harganya jauh 15.000 lebih murah gitu. Yang ketiga apa ya Kak tadi? Yang ketiga, bila konsumen belum punya botolnya, sebenarnya ini tadi udah terjawab ya. Bila konsumen belum punya botol isi ulang yang bisa ditukarkan, apakah berarti harganya berbeda atau jadi lebih mahal? Berarti tadi udah terjawab ya Kak, karena kan pembelian hanya satu kali di botol pertama. Oh mungkin yang ini Kak yang belum terjawab Kak. Apakah bisa melayani permintaan luar kota, dan kalau pakai sendiri wilayahnya terbatas, terus harganya apakah sudah termasuk ongkir Kak? Oh iya, kami memang nggak pakai kurir online, jadi kami pakai kurir sendiri. Kebetulan di situasi ini banyak beberapa kerabat, banyak teman yang kehilangan pekerjaan. Jadi mereka bersedia dengan senang hati membantu kami menjadi kurir mengantarkan pesanan-pesanan itu. Dan memang kalau di luar kota belum bisa karena ini kan kita juga jualnya minuman fresh ya, jadi harus segera sampai. Terus kalau untuk area pengiriman itu sementara Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bogor belum termasuk karena ke area sana yang nganter belum ada. Pertama, kedua kemarin beberapa, tapi wilayah mereka masuk zona merah, jadi kami belum berani ngirim ke sana. Tapi mungkin kalau misalnya ada lagi dan sudah aman areanya, enggak menutup kemungkinan untuk mengirim ke Bogor juga gitu. Gitu Kak. Sama ini sih satu lagi mungkin yang biar nggak lupa ya, mumpung ingat gitu. Jadi kalau di kami itu kami berusaha sebagai penjual itu kami berusaha meringankan yang konsumen mau, karena sekali pakai itu yang membuat orang memilih sekali pakai adalah kepraktisannya. Jadi kita nggak perlu nyuci, kita nggak perlu nggak perlu mikirin itu sampah kemana gitu kan, pokoknya habis pakai buang gitu kan. Nah berarti di konsumen sendiri ada keinginan untuk sesuatu yang tidak repot. Jadi ketika kita sebagai produsen, sebagai penjual yang menawarkan sesuatu minim sampah, itu kami berusaha untuk tidak membuat orang-orang ini repot gitu. Ya udah habis minum tinggal dikembalikan, atau misalnya kalau kami sampai pada ketika label kan ada setiap botol ada seal ininya ya, seal tanggalnya ya Kak ya, di atas botolnya. Nah itu kan kalau kita pakai stiker itu termasuk yang nggak bisa dikompos gitu. Kadang-kadang bahannya itu nggak bisa dikompos. Jadi kami memilih untuk pakai kertas yang daur ulang bisa ya Kak? dikompos. Iya, cuma pakai itu aja sih. Apa tuh namanya yang bukan label yang itu, lakban yang itu loh, lakbannya. Oh iya, lakban yang lakban air ya Kak ya? Kayak gambut. Nah, itu sehingga kalau misalnya pembeli ini masih ada sampahnya nih, label atau apa gitu, nggak apa-apa, pulangin aja ke kita bisa ngomposin di tempat kami gitu. Jadi bagaimana caranya supaya
acara minim sampah ini nggak ngerepotin buat orang-orang yang mau kita ajak untuk minim sampah gitu. Jadi kalau kita mau ajak mereka beli, ya jangan ngerepotin yang beli gitu loh. Ya, kita sendiri sebenarnya di dalam itu juga berusaha untuk tidak membuat ini repot. Kita cari yang simple, kita cari yang nggak makan waktu, dan repotan itu nggak perlu kita share juga gitu. Kita repot loh ini nyiapin ini, nggak usah gitu juga gitu. Jadi justru sebaliknya sebagai produsen kami pengen happiness-nya yang kita share sama banyak orang, bahwa zero waste ini bisa kita lakukan dengan menyenangkan, bisa kita lakukan dengan cantik, dan bisa kita lakukan juga dengan ramah gitu. Jadi nggak menakutkan buat yang beli gitu. Terima kasih. Gitu Mbak Didi. Oke, baik Teh. Kak, jadi lupa kan tadi pertanyaannya. Oh iya, mungkin ini yang bisa dijawab sama Teh Nina, Kak Nina juga, sama Teh Lisa juga. Ada pertanyaan tentang perbedaan untuk profit bisnis minim sampah dengan yang tidak. Bagaimana saran dan tipsnya? Itu Kak. Ya, Mbak Lisa dulu, enggak silakan. Oh iya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dari saya, kebetulan kalau cost-nya kurang lebih sama. Justru malah di beberapa kemasan itu malah jadi lebih murah ya, jatuhnya gitu. Sama kayak daun. Tapi ini mungkin karena kondisi saya di sekitar rumah saya itu pohon pisang banyak banget gitu loh. Pohon pisang banyak, kebetulan masih banyak tanah kosong. Jadi dan di situ tuh semua warga diperbolehkan gitu untuk mengambil aja tuh silakan. Jadi alhamdulillah sejauh ini sih saya nggak pernah beli daun pisang gitu. Kemudian saya juga sempat tanya ke Mbak Dini, selain daun pisang apa lagi gitu ya, ternyata masih bisa pakai daun-daun yang lain juga. Mungkin informasi itu bisa dari mana ya Mbak Dini, daun apa aja yang bisa dipakai ya? Daun ini kayak jahe-jahean itu bisa, daun kayak daun kencur, daun kunyit, daun kemarin andong, kemudian bambu, jati, ya sebenarnya banyak ya, tergantung lokasinya teman-teman di mana, cari aja yang lokal, nggak usah impor, nggak usah cari yang harus ini gitu, ya, adanya jati ya pakai jati kayak gitu aja. Terus kalau kita bicara ke keuntungan ya, lagi-lagi betul kata Mbak Dini, apa yang kita jual itu ditarik ke belakang gitu loh. Kenapa kita jualan ini? Kayak kemarin ini saya baru-baru jualan mie ayam gitu ya. Tapi kenapa saya jualan mie ayam ini hanya seasonal? Kenapa? Karena sawi saya kebetulan di belakang tuh lagi pada udah harus dipanen gitu. Nah, jadi karena sebenarnya saya tuh ragu-ragu jual mie ayam ini masalah kemasan, terus terang gitu, masalah kemasan. Makanya selalu saya tawarkan itu tuh kalau mie ayam itu ke teman-teman di kompleks gitu, teman-teman di kompleks. Jadi alhamdulillah kalau misalnya udah habis, dan biasanya kalau yang dari luar kompleks pasti saya tawarkan dulu tukar tempat aja, atau saya kirim pakai rantang ya gitu. Walaupun ada juga yang mereka memilih untuk memakai thin wall gitu. Dan itu saya tuh masih belum kuat iman ya untuk kadang yang mereka memaksa memakai thin wall tuh masih ada yang saya kasih akhirnya pakai thin wall. Mungkin tapi dengan adanya webinar ini sih mudah-mudahan lebih menguatkan iman saya ya, karena sebenarnya kalau kita jualan gini kan makanya kenapa harus benar-benar mindset-nya, landasannya itu kuat. Percaya deh gitu, karena sebenarnya mau strategi seperti apapun yang kita gunakan itu kalau kita dapat ridhonya Allah, insya Allah rezekinya pasti aman. Masya Allah. Ya, setuju itu. Ya, sama juga sekitar ya. Ya, karena bisnisnya sama Allah aja, jangan dihitung sama bisnis sama manusia. Kalau sama Allah, insya Allah pasti menguntungkan. Amin. Ya, tadi kan kembali lagi sebetulnya kan ada profit, ada benefit gitu. Jangan dilihat hanya
profit ya, profit tuh hitungan uang gitu. Sedangkan yang kita dapat ya dari Allah tuh banyak sekali, kesehatan, terus kemudian keluarga yang baik. Ini kan rezeki juga, jangan cuma dihitung ininya aja, Pak. Income dalam arti pendapatan dalam bentuk uangnya gitu loh, Mbak Wit, Ya, maksudnya. betul. Bukan saya sih yang nanya nih, Bu. Oh. Terus ada lagi nih pertanyaan. Nanya siapa? Saya boleh jawab, itu sterilisasi daun ya? Oh iya, boleh Teh, tapi boleh dirunut dari atas dulu nggak? Oh iya, iya. Soalnya biar mungkin nanti yang atas dulu, Kalian kali yang udah ketutup. keranjang-keranjang itu gimana? Oh iya, ini ada pertanyaan, penggunaan kain apakah tidak mengganggu secara tintanya mengandung unsur kimia? Terus satu lagi, apakah penggunaan kemasan seperti besek dan daun pisang menambah harga yang cukup banyak dibanding sekali pakai? Bagaimana cara supaya customer mau mengkompos daun pisangnya? Saya lihat daun pisang akhirnya suka dicampur juga buangnya. Ya. Ada Saya lagi? Ya boleh dijawab dulu aja Teh. Itu tadi saya jawab ya, untuk besek sama kotak tidak terlalu besar perbedaannya. Jadi terus langsung dimasukkan aja itu ke cost produksi. Jadi menentukan harga jualnya berapa. Terus untuk yang daun pisang dicampur, mungkin itu menjadi ide juga buat saya. Selama ini saya nggak kepikiran, berarti saya bisa tambahkan juga pisang hijau di situ untuk sisa konsumsi daun pisang dan daun pisang untuk dikomposkan. Terima kasih. Itu benar-benar bisa untuk jadi masukan sih, karena selama ini saya nggak kepikiran. Yang kain tadi, yang kain. Oh, yang kain. Yang ya. kain. Yang kain itu batik ya, dan maksud saya terus terang sih nggak kepikiran, tapi insya Allah aman karena itu kan kering dan tidak dalam waktu lama, dan dibungkusnya tuh tidak itu loose Mbak, jadi nggak apa ya, apa istilahnya, nggak dibekap gitu loh, nggak kenceng, jadi loose, jadi dia tuh tidak kalau diangkat itu tidak bersentuhan langsung juga dengan makanannya. Tapi mungkin kalau misalnya teman-teman mau lebih aman, sebaiknya mungkin dialas juga dengan daun pisang. Oh iya, boleh sekalian Teh, gimana caranya sterilisasi daun? Langsung direbus aja Ibu-ibu, langsung direbus. Pada saat diambil, itu direbus di ini besar, nggak direbus ya, air mendidih. Ya, dicelup air mendidih aja, dicelup air mendidih sebentar, dan itu warnanya jadi lebih bagus dan dia sangat pliable, lemes jadinya. Bisa digulung jadi ya Teh ya, nggak bocor gitu ya? Ya, nah setelah itu baru bisa disimpan di kulkas. Kalau misalnya Alhamdulillah menjawab. Pakaian besok-besoknya. Karena kalau nggak direbus, dia menguning kan? Iya, betul. Apalagi kalau kena makanan panas ya? Ya, Bu. Saya mau tambahin sedikit. Silakan Bu Dini. Ya. Kadang kita sibuk ya nanyain itu steril enggak gitu. Yang alami ini steril enggak sih? Sebenarnya teman-teman, kalau saya kembalikan lagi pertanyaannya, apakah kita menjamin itu plastik yang dari pabrik plastik itu steril juga enggak? Teman-teman bisa jamin enggak itu? Gitu. Pertanyaannya kan gitu. Kita nggak tahu proses kimia yang ada di pabrik plastik. Nampol. Kayak thin wall itu udah ada yang riset gitu, steril. Dia berdiri disimpan lama di pabrik, kemudian disimpan lama di supermarket mungkin ya. Kita nggak pernah tahu. Udah gitu di supermarket nanti dilewatin tikus tempat penyimpanannya. Iya, makanya saya bukan kita mau menyalahkan ini ya thin wall-nya, tapi sebetulnya pada saat kita mempertanyakan apakah yang alami itu steril atau enggak, kita juga perlu untuk recheck gitu, apakah plastik itu juga enggak berbahaya nih. Jangan-jangan kalau cairan di plastik itu disimpan lama, apalagi panas gitu, lebih menakutkan mana dengan di dalam rantang yang stainless itu ya, misalkan. Jadi ayo kita
be honest dan be fair lah gitu untuk menilai ya. Jadi sebetulnya kalau dibilang saya takut nih pakai kemasan pakai ulang pada saat pandemi. Kalau saya sendiri saya menerapkan prosedur begitu nyampe rumah pindah wadah dicuci. Cucinya 20 detik kayak mau 40 detik silahkan ya. Atau dilap pakai alkohol atau apa, pokoknya kan ada prosedurnya. Sedangkan kalau kita pakai kemasan sekali pakai, sebenarnya kita juga sama-sama megang itu kemasan. Sama kita pegang juga kemasannya, tapi bedanya hanya kita buka, ya setelah kita pegang, kita buka, kita taruhnya dia di bak sampah gitu. Kalau rantang kita taruhnya di dapur. Sama-sama kita pegang kok, sama-sama kita terima. Sebetulnya proses transaksinya sama. Cuman proses setelahnya yang berbeda gitu aja. Jadi teman-teman kalau tadi ya yang cair atau yang kering itu sebetulnya kalau kering dipakai lap dan sebagainya itu tidak masalah karena itu juga dari nenek moyang kita dulu kan. Saya ingat banget itu nenek saya kalau bikin apem taruh di baskom gede tutup sama lap serbet tinggal diikat itu udah biasa aja gitu nggak apa-apa nggak ada masalah dengan itu kayak gitu Mbak Wit. Oh. Ya, Berarti betul, memang ini ya pentingnya benar-benar mindset kita yang harus dirubah. Jadi emang sama-sama kita pegang, terus kemasan reusable pun sama-sama kita bisa semprot dengan cairan disinfektan misalnya gitu ya Bu ya. Jadi saya dipanggil Ibu, coba Kak Nina dipanggil Kak Nina. Kak Nina itu kakak saya loh. Karena tadi siapa yang manggil duluan ya? Kan Bu Dini manggilnya Kak Nina, jadi aku ikutan. Saya. Aku kan ikut-ikutan Bu. Karena Bu Dini adalah bu guruku gitu. Jadi aku manggilnya Bu. Aduh. Ya, kalau terus lanjut. Ya, oke. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan lain mungkin nanti bisa kita jawab via IG story ya. Ada yang tentang untuk mengurangi kemasan sekali pakai untuk supaya wadahnya nggak melempem bagaimana gitu. Terus alternatif balik lagi ke materi Bu Dini tadi tentang alternatif apa yang bisa dipakai untuk produk-produk yang memang menurut orang-orang seharusnya pakai plastik gitu Bu. Jadi masih banyak pertanyaan yang seperti itu. Tadi saya mungkin mau nambahin kalau ada yang tanya tentang makanan-makanan proses gitu. Gimana Teh Lisa mungkin sebelum kita sudahi? Kan ini soalnya chef ini loh. Kita perlu mendengarkan dari ahli ini. Iya, jadi kalau kita secara idealisnya chef itu makanan itu malah sudah tidak layak makan kalau udah 3 jam dari masak. Itu yang idealis sekali gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau balik ke sana ini agak melenceng sedikit dari yang jualan dulu ya. Itu satu kalau kita perencanaan masaknya apa dengan jumlah berapa orang yang makan, kita rencanakan dengan baik, itu akan mengurangi food waste. Kemudian juga kalau makanan di mana-mana makanan yang baru jreng, fresh from the oven gitu ya, baru keluar dari panci, dari apa itu pasti lebih enak. Itu udah pasti lebih enak gitu karena sangat fresh dan itu juga pasti akan lebih mudah dicernanya. Nah, tapi sayangnya kan dengan ya itu tadi juga Mbak Dini sudah singgung ya, budaya instan gitu. Itu sangat sulit untuk kita hindari saat ini. Terus apalagi juga dengan pandemi ini kemudian banyak yang berjualan frozen food. Saya nggak bisa bilang nggak boleh, tapi sebaiknya hal-hal yang seperti itu dijadikan untuk kondisi-kondisi darurat.
Kenapa? Karena sudah pasti yang seperti itu biasanya menggunakan pengawet ya gitu. Kalaupun tidak menggunakan pengawet, pasti dia sudah tidak segar lagi. Saya sih biasanya tuh mengacu pada contoh terbaik saya gitu ya, Rasulullah yang mengatakan bahwa makanan itu kalau makan dari luar kota itu lama perjalanannya itu kurang lebih 1 hari 1 malam perjalanan unta kalau nggak salah ya. Jadi memang lebih baik kita mengkonsumsi yang dihasilkan lokal di daerah kita, Kemudian juga ada juga yang terbaik adalah makanlah sesuatu yang pada musimnya. Karena memang ternyata kalau kita makan sesuatu pada musimnya, satu selain murah, dua yaitu mengandung zat nutrisi yang dibutuhkan pada penyakit yang sering muncul pada musim itu. Jadi sebaiknya untuk yang frozen food memang sangat menggiurkan karena mudah gitu, terus juga yang dibutuhkan biasanya hanya satu tempat makan. Cuman sebaiknya kalau saya boleh memberi saran sih sebaiknya itu untuk yang darurat aja, darurat, karena kadang kan mungkin kayak kemarin saya juga sempat anak-anak itu akhirnya banyak kita beli di luar karena saya sakit pas baru-baru corona itu, benar-benar sakit yang harus bed rest, terus tidak ada asisten rumah tangga, jadi anak-anak tuh makannya nggak ada yang ngurusin gitu. Ya telur lagi, nasi telur akhirnya kita juga beli di luar gitu. Terus ada juga beberapa frozen food. Saya rasa sih seperti itu ya. Mungkin penyimpanan itu kan biasanya digunakan untuk kondisi-kondisi darurat seperti zaman dulu orang tuh menyimpan pada saat subur untuk digunakan di saat kekeringan. Oke. Mbak Wit, Ya. aduh, saya mau nambahin lagi. Iya, silakan Bu. Nambahin aja ya. Mm-mm. Jadi mungkin saya perlu highlight tadi ya. Jadi yang dinamakan bisnis tanpa sekali pakai atau bisnis tanpa kemasan sekali pakai, bisnis minim sampah itu bukan hanya perkara mengganti kemasan saja, keruhan tadi loh. Jadi kalau misalkan katakanlah memang teman-teman ini core utamanya adalah berbisnis ini dan belum bisa menemukan pengganti, katakanlah ya, masih dalam proses untuk hijrah gitu, lakukan apa yang sudah ada di lingkup kontrol teman-teman yang tadi saya bilang, bahwa mulai dengan apa yang bisa teman-teman kontrol, yaitu mulai dari belanjanya, mulai dari ngompos sisa produksinya, mulai dengan berkomunikasi. Nah, ini yang harus dimulai gitu. Biasanya yang teman-teman ini suka bingungnya cari kemasan ramah lingkungannya dulu, tapi lupa dengan proses di balik itu, di balik proses produksi. Karena sebetulnya paling mudah itu sebenarnya mengontrol proses produksi, karena itu kan hanya internal kita aja gitu, nggak melibatkan pihak luar. Maksudnya kalau ada yang komplain, ada yang apa itu nggak ada gitu kalau di proses produksi. Nah, ini yang harus dimulai dari situ dulu, trace audit dulu dan sebagainya. Itu yang bisa dilakukan di langkah awal. Sehingga nanti kalau misalkan sudah siap mental, kemudian sudah ready gitu ya. Nah, ini langsung bisa merembet atau bisa naik kelas ke proses distribusinya tadi. Ya, mungkin nanti ada teman-teman, Kak Nina mau nggak tuh ya jadi konsultan? Kalau ada yang nanya-nanya, pasti banyak yang nanya-nanya nanti. Maksudnya mungkin ini ya Bu, banyak yang udah merasa bersalah kali ya, karena aduh kok masih jualan saya bungkusnya masih begini gitu mungkin ya. Jadi udah pengen berubah total gitu. Dibungkus. Yang kita fokus dibungkus ya, tapi kita lupa pas bikin masakannya nggak dikompos, tetap aja dikeresekin. Ya podo wae kan gitu ya istilahnya kan gitu. Tapi kalau kita bisa mulai dengan step yang kita bisa lakukan dengan mulai memotong itu, sebetulnya itu sudah langkah yang sangat bagus. Terus kemudian, kemarin saya juga baca bahwa bisnis yang ramah lingkungan itu adalah memanfaatkan bahan-bahan lokal terdekat, seasonal, tadi yang Teh Lisa bilang itu juga perlu di-highlight. Jadi menu itu bisa berubah-ubah, kayak Teh Lisa bikin cinnamon roll, ternyata jadi pandan
ini ya, jadi yang pandan itu dengan resep yang lokal gitu, yang pakai rasa apa namanya, pakai apa yang ada di rumah gitu loh. Jadi menu itu bisa mengikuti, nggak harus kita memburu proses produksi yang sama terus. Bisa jadi kayak gitu juga, itu sebetulnya sudah bagian dari perubahan yang berarti juga. Kayak gitu. Jadi emang intinya adalah pengendalian diri. Betul. Kita sebagai kuncinya, Sebelum sebagai bertindak, produsen maupun sebagai konsumen juga kita nggak memburu-buru. Misalkan lah ini kok ternyata masih pakai plastik misalkan gitu kan. Nah, Tapi ya. mungkin ternyata di balik itu mereka sedang berusaha atau gimana Ya. gitu. Berarti Ya. emang selalu berbagi informasi itu penting banget ya Bu ya. Dan jangan merasa bahwa ini otomatis jalan. Kak Nina otomatis jalan, Teh Lisa otomatis jalan. Nggak bisa. Pasti ada proses edukasi di balik itu. Pas bikin invoice, dimasukkan di CCP, ya jangan lupa bismillah pada saat makan, jangan lupa dihabiskan. Itu kan sebenarnya edukasi-edukasi yang bisa kita masukkan juga ya. Habiskan, jangan tersisa, kemudian jangan boros, atau apapun bisa kita lakukan. Gitu. Baik. Iya. Nah, ini yang ada di chat, semua sudah terjawab kah Mbak Wit? Yang ada di chat, sebentar Bu, saya cek dulu resumenya. Kalau belum nanti mungkin sisanya bisa dijapri aja ke narasumber ya. Iya, bisa sih Bu. Ini nanti, yang tadi saya sudah up itu tentang cara membungkus atau tentang misalkan ada yang jualan peyek, bagaimana membungkus yang baik itu, misalkan apa yang bisa dipakai ulang. Terus contoh pesan hijaunya seperti apa gitu. Misalkan biarpun bisa di-reuse, ada juga kekhawatiran kalau pelanggan merasa saat beli peyek jadi kebanyakan punya kotak, akhirnya dibuang. Mungkin seperti contoh kasus yang Bu Dini sebutkan tadi pakai tin wall gitu ya Bu. Jadi sekarang orang-orang yang jualan makanan matang rame pakai tin wall. Lama-lama jadi numpuk gitu Bu. Mungkin nanti kita bisa jadi punya target misalkan dari sekian persen pelanggan mau berapa yang bisa untuk refill gitu misalkan. Jadi nggak sekaligus, nggak 100% dulu, tapi misalkan bertahap. Ya kalau mulainya dari nol seperti Nina ya, kan dari nol dari awal ya, itu sangat baik memang. Tapi kalau yang beralih pasti ya harus ada adjustment. Kayaknya Kak Nina belum kasih closing statement loh. Ya. Terusin dong Kak. Sebelum azan. Ini closing statement. Nanti dilanjut Teh Lisa, dilanjut Bu Dini, closing statement masing-masing. Aduh, closing statement-nya apa ya? Udah Boleh juga Teh beli kopi Eko gitu. Oh iya. Iya, jadi sebenarnya sih baik. Tadi ada yang nanya kayaknya ya, kalau sekarang di coffee shop itu banyak yang nggak mau nerima lagi tumbler gitu, tumbler kita karena mereka tak khawatir higienitasnya. Kalau saya itu masalah pilihan ya, kita punya pilihan apakah kita memang perlu banget beli kopi itu atau kita bisa cari brand lain atau kita bahkan bisa bikin sendiri gitu. Jadi sebenarnya pilihan kita jauh lebih banyak daripada aturan yang mereka tawarkan gitu. Bahkan ketika kita sebagai pembeli ini punya pilihan yang bisa gandengan gitu ya, semakin banyak kita again sebenarnya semakin banyak produsen yang akan berpikir ulang apakah mereka tetap dengan cara berjualan dengan kemasan sekali pakai atau mereka berubah seperti permintaan pasar. Jadi sebagai pembeli kita juga punya
apa namanya, posisi yang kuat untuk nawar sebenarnya. Boleh milih, boleh cari gitu. Nah, sebagai penjual kita juga punya lautan yang masih luas nih untuk menawarkan bahwa barang kita bisa dibeli orang tanpa menggunakan kemasan sekali pakai. Jadi sebenarnya ini semata-mata pilihan kita masing-masing. Mau yang mana yang lebih baik buat kita sendiri. Rata-rata yang apa namanya, kalau kita memilih kebaikan untuk diri kita, ketika direplikasi oleh banyak orang, itu akan jadi sebuah movement yang luar biasa gitu. Jadi kalau bisa gandengan antara penjual dan penjual atau pembeli dan pembeli, itu bisa jadi kekuatan yang baru yang bisa mengubah banyak hal sebenarnya. Jadi mulai dari diri kita sendiri, gandengan sama orang-orang terdekat, nanti gandengannya makin lama makin gede itu, nanti akan berubah sendiri hal-hal yang sebenarnya menurut kita nggak sesuai ini, gitu sih. Iya. Tepuk tangan. Salah satu untuk meningkatkan demand ya, Kak ya. Jadi emang konsumen juga adalah kunci gimana cara masif beramai-ramai nanti bakal muncul bisnis minim sampah itu juga karena banyak permintaan juga gitu ya, Kak ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Oke, sekarang Teh Lisa, mungkin untuk ini kata penutupnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Menurut saya webinar seperti ini bagus sekali ya. Jadi kita membuka mata lebih banyak orang lagi dan mengajak lebih banyak orang lagi untuk saling mendukung green business gitu, bisnis yang memperhatikan lingkungan. Ya seperti yang tadi sudah saya bilang, yang Mbak Dini bilang juga, awalnya tuh memang udah harus dari awalnya kita mau bisnis ini ya kalau bisa yang toyib. Jadi memang memilih juga dari bahan-bahan, pilih yang kemasannya minim, kalau bisa beli yang bulk, kemudian diprosesnya, kemudian baru di pengemasannya, dan setelah itu edukasi kepada konsumen. Dan saya rasa ini memang cukup sulit. Saya juga merasakan gitu ya, tidak semudah itu juga gitu. Kirim-kirim pakai mangkok aja gitu ya, bahkan ke tetangga sendiri itu nggak semudah itu. Nggak semua juga langsung menerima. Jadi nanti kalau teman-teman ada mengalami penolakan, ingat aja inama al-usri yusra ya, setelah kesulitan itu akan ada kemudahan. Itu aja yang diingat. Kita kan sebenarnya kan rezeki udah ada yang jamin ya. Kita ini bekerja adalah bagian dari ibadah. Nah, jadi kalau misalnya ibadahnya baik, ya insya Allah akan mendapat berkahnya juga dari Allah, itu akan banyak insya Allah. Nah, tapi kalau misalnya dari proses ibadahnya sendiri, bekerjanya kita ini dengan berjualan tuh kurang baik, ya mungkin itu juga mungkin nanti yang jadi misalnya kita rezeki sendat atau bagaimana. Tapi lagi-lagi teman-teman semangat semuanya, pasti tidak akan semudah kita ngomong sekarang gitu ya. Masih harus terus, saya juga masih harus nyari tempat saus nih, gimana bolak-balik nyoba pakai daun pisang masih bocor juga gitu. Terus udah mikir, aduh ini kayaknya apa udah harus diganti ya menunya gitu ya. Saya benar, karena daripada saya memang merasa jadi nggak nyaman gitu, nggak nyaman, doh ini kita beli terus di City Mall ini gimana sih gitu, sausnya tuh gimana gitu. Saya berpikir ya mudah-mudahan teman-teman kalau ada ide silahkan DM ke saya juga masih butuh masukan dari teman-teman semua, dan mudah-mudahan kita semua yang ada di sini saling mendukung. Bismillah, semoga Allah ridho dengan pertemuan kita sih. Itu aja. Amin, amin, amin. Amin.
berikutnya sesi penutup terakhir dari Bu Dini yang akan memberikan solusi ya. Mungkin win-win solution lah ya. Nggak usah kasih solusi. Jangan suruh masak, Bu. Nanti kalau disuruh masak siapa dong yang beli, ya kan? Kalau dari saya, ya kita ingat surat Al-Hujurat ya, ayat 11, bahwa ayat 11 bukan ya? Kalau ada salah nanti tolong dibetulin. Jadi Allah tidak akan mengubah keadaan kita sebelum kita ikhtiar untuk mengubahnya gitu. Jadi makanya yang ajakan saya terakhir tadi, ayo kita urun tangan, kita sama-sama gitu. Ya, ini lagi nata batu bata gitu. Mau batu batanya itu nanti bangunannya terbangun pada saat cucu kita, mau cicit kita, ya nggak apa-apa. Tapi kita sudah involve menata batu batanya, ya. Dan setiap perbuatan baik adalah sedekah. Siapa yang mencontohkan satu perbuatan baik dan ada yang menirunya ya atau mengikuti perbuatan baik tersebut, dia akan mendapat kiriman pahala juga. Jadi kalau teman-teman sudah mulai movement ini ya, teman-teman ya walaupun mungkin pertama malu nanya ke seller, nanya ke penjual, ada yang oke, ada yang nggak oke. Itu adalah bagian dari proses kita untuk tadi membangun batu bata ini, gitu ya. Ya kira-kira kayak gitu aja Mbak Wit. Jangan lelah untuk berusaha, ya karena ini adalah suatu perjalanan atau ini adalah suatu proses yang panjang seperti lari maraton, bukan sprint. Kita perlu stamina, kita perlu semangat yang tinggi, gitu. Tetap mendekat dengan teman-teman yang sevisi, mungkin juga bisa follow Zero Waste Tangerang atau Zero Waste Tangerang bikin kegiatan. Teh Lisa nanti juga insya Allah mau bikin kegiatan juga seperti ini. Ini kayaknya teman-teman juga banyak yang menginginkan ada sharing-sharing seperti ini ya ke depan. Gitu. Ya, insya Allah lah kita nanti bisa akomodir. Gitu aja Mbak Widi. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Semoga ini jadi ilmu yang diamalkan ya, jangan berhenti sampai di sini. Bisa dicoba, kemudian bisa di-share, bisa di-posting, apapun yang teman-teman bisa lakukan, kayak gitu. Silahkan. Satu lagi, nanti tuh insya Allah saya akan bikin live IG, insya Allah setiap Senin itu ngobrol santai buat para di Less Waste. Jadi kalau mau gabung. Lisa putus. Lisa nanti. Oh iya. Bisa diulangin nggak? Putus. Iya, insya Allah nanti setiap Senin itu saya mau bikin live IG untuk ngobrol santai aja sama teman-teman yang newbie banget Less Waste-nya, kemudian sharing aja deh pandangan mereka ke Less Waste seperti apa. Jadi silakan teman-teman nanti kalau mau gabung. Sip. Alhamdulillah. Ya. Bisa jadi biar lebih banyak pandangan yang akan memperkaya wawasan kita juga. Ya. Berarti demikian sesi sharing kita hari ini. Semoga semuanya mendapat manfaat ya. Oh iya, mungkin sebelum semuanya ditutup, ada sedikit penutup dari Zero Waste Tangerang kepada Bu Anissa, dipersilahkan. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah eye opening banget ya sharingnya dari Kanina, Teh Lisa, sama Bu Dini ya. Karena semuanya praktisi, jadi kayaknya hampir nggak ada alasan ya untuk tidak memulai bisnis minim sampah ya. Terus jadi saya sepertinya saya pikir kita
perlu melakukan treating lagi ya untuk bisa menjadikan masa lalu sebagai inspirasi yang mudah. Terus yang paling utama untuk memperpanjang usia kemasan. Terus yang paling penting lagi untuk mengubah paradigma kita terhadap kebutuhan hidup, terhadap kebutuhan kemasan sekali pakai. Terus saya ucapkan juga terima kasih kepada Bu Dini, Kanina, Telisa, sudah sama Mbak Soraya yang sudah menyediakan room untuk kami. Mbak Soraya terima kasih banyak. Iya, Terus makasih Kak. Terus terima kasih juga untuk teman-teman atas atensinya, atas sambutannya yang luar biasa. Terus mohon maaf kalau ada kata-kata dan perilaku kami yang kurang berkenan ya dari Zero Waste Tangerang. Mungkin situ aja Mbak Widi. Ya, ya. Demikian. Udah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah acara kita hari ini yang alhamdulillah ya sangat memperkaya wawasan kita juga baik dari segi produsen maupun konsumen. Jadi kita memang harus membuka diri juga untuk mulai melakukan demand bahwa bisnis minim sampah ini ternyata mungkin sekali dilakukan dan permintaannya juga cukup tinggi ya, karena walaupun masih masa pandemi yang membuat orang-orang masih terlalu parno dengan kebutuhan sekali pakai, tapi dengan masukan banyak informasi-informasi seperti ini, kita juga insya Allah cukup pede ya untuk menjalankan protokol kita sendiri. Bagaimana sih mestinya kalau misalkan mau beli makan atau mau jajan, tetap jajan tapi nggak nyampah gitu. Oh iya, sekian penutup dari saya sebagai moderator pada siang hari ini. Mohon maaf atas banyak perkataan yang mungkin kurang dimengerti atau bahasa yang belepotan. Terima kasih atas ilmunya, Kak Nina Pierre, Kak Lisa Namuri, dan Bu Deka Wardani. Semoga sukses selalu menyertai kita semua. Barakallahu fikum. Semoga semua ilmunya yang sudah diterima hari ini bisa diaplikasikan dan bisa banyak membawa manfaat untuk kita sebarkan lebih luas lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Oh ya, untuk yang menginginkan rekaman, mungkin insya Allah nanti akan kami upload di YouTube Zero Waste Tangerang. Nanti informasinya akan kita share di Instagram @ZeroWasteTangerang. Mungkin teman-teman nanti bisa follow ya, bisa follow Zero Waste Tangerang. Untuk teman-teman mungkin di sini juga pastinya udah mulai ini ya, udah mulai melakukan kegiatan zero waste ya di rumah. Jangan lupa juga buku-buku Bu Dini ini, Bu Deka Wardani ini jadi kayak panduan A to Z zero waste living lah. Jadi dari rumah minim sampah itu tentang gimana cara mengompos sederhana sampai
bagaimana cara kita mengajak ke lingkungan sekitar untuk mulai minim sampah, itu juga ada di buku Rumah Minim Sampah. Terus di Bye-Bye Sekali Pakai itu juga ada panduan yang cukup runut ya tentang bisnis minim sampah, serta ada beberapa dari pelaku bisnis minim sampah yang memang sudah menerapkan dan sudah mungkin diaplikasikan untuk di sekitar kita gitu. Terus jangan lupa kalau misalkan masih kesulitan ngompos, bisa PO buku terbarunya, mengompos itu mudah. Itu aja. Oh iya, Sekretariat Zero Waste Tangerang, kita belum punya sekretariat ya Kak, jadi kita kegiatannya masih kebanyakan offline aja. Kita nanti untuk acara selanjutnya bisa update dari Instagram @ZeroWasteTangerang. Insya Allah nanti kita juga akan ada acara-acara lain, misalkan nantilah kita bahas dulu ya. Terus kita juga ada di WAG linknya bisa didapatkan di @ZeroWasteTangerang juga. Tapi sementara ini juga di WAG-nya belum terlalu aktif berkegiatan. Jadi kita masih menyusun gimana cara enaknya gitu diskusi, atau mau dibikin grup diskusi bebas atau gimana gitu. Sementara sih kegiatannya masih itu aja Kak. Oh iya, cukup sekian. Yang lain ada yang mau menambahkan atau langsung saya tutup? Oh iya, saya belum mengucapkan terima kasih buat Mbak Soraya dan suami yang ngasih kita tempat sehingga kita bisa ngobrol-ngobrol santai di sini, dapat ilmu. Barakallahu fikum ya Mbak. Semoga semua urusannya selalu Allah mudahkan. Amin. Makasih Mbak. Terima kasih kembali. Tim admin dari ZWT ada yang mau menambahkan atau sudah? Sudah, nggak usah, diwakili aja. Diwakili aja. Baik, kalau begitu terima kasih. Alhamdulillah sudah selesai ya sesi sharing kita kali ini. Terima kasih sekali lagi untuk guru-guru kita yang tadi sudah banyak memberikan insight, sangat bermanfaat sekali untuk saya pribadi. Mungkin udah kali dari Zero Waste Tangerang mengucapkan permohonan maaf sekali lagi jika tadi acaranya sempat molor, dan alhamdulillah semua terkendali. Jazakumullah khairan atas waktunya menyimak, dan semoga manfaat ini kita bisa rasakan lebih panjang lagi. Sekian penutup kali ini. Sampai jumpa lagi di acara Zero Waste Tangerang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.